Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Angrenik Devi, NIM 2361111013. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan IPA SD dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Pertemuan 1 dan 2 tentang hakikat IPA. Hakikat IPA ini ada 3 topik penting yang perlu untuk dipelajari. Yang pertama, pengertian pembelajaran IPA, hakikat IPA, dan alasan IPA diajarkan di SD. Yang pertama, pengertian pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA adalah suatu pembelajaran yang membuat siswa memperoleh pengalaman langsung sehingga menambah kekuatan untuk menerima, menyimpan, dan menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajarinya. Pembelajaran IPA ditujukan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan bertanya dan mencari jawaban atas fenomena-fenomena yang terjadi. Yang kedua, hakikat IPA. Hakikat IPA adalah makna alam dan berbagai karakteristik maupun perilaku yang dikemas menjadi suatu konsep maupun teori. Hakikat IPA ada 4, yakni sains sebagai proses, sains sebagai produk, sains sebagai sifat, dan penerapan sains dalam teknologi. Yang ketiga, alasan mengapa IPA diajarkan di SD. Alasan IPA diajarkan di SD adalah karena pelajaran ini memuat materi-materi penting yang berhubungan dengan cara bertanya dan mencari jawaban atas fenomena-fenomena yang terjadi. Pertemuan ketiga tentang teori belajar IPA. Ada 3 teori, yakni teori Piaget, teori Brunner, dan teori Gagne. Yang pertama, teori Piaget. Teori Piaget adalah suatu teori pembelajaran yang menunjukkan bahwa kecerdasan anak itu berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Lalu tahapan-tahapan kognitif menurut teori Piaget itu ada 4, yakni sensori motor itu terjadi pada usia 18 sampai 24 bulan. Tahapan yang kedua, tahapan praoperasional, terjadi sejak usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, tahapan operasional terjadi sejak usia 7 sampai 11 tahun, dan tahap operasional formal terjadi sejak usia 12 tahun ke atas. Yang kedua, tentang teori Brunner. Teori Brunner adalah teori belajar matematika yang terdiri dari 3 tahap, yakni tahap enaktif, tahap ikonik, dan tahap simbolik. Yang ketiga, teori Gagne. Teori Gagne adalah kemampuan berpikir seseorang sebagai akibat dari pengalaman. Kita lanjut ke pertemuan 4 dan 5 tentang taksonomi Bloom dalam pembelajaran IPA. Nah, ada 2 topik yang dipelajari, yakni pengertian taksonomi Bloom dan tujuan taksonomi pendidikan menurut Bloom dalam ranah kognitif, ranah psikomotor, dan ranah afektif. Nah, pengertian taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan berpikir mulai dari jenjang rendah hingga ke jenjang tinggi. Selanjutnya, tujuan taksonomi pendidikan menurut Bloom. Yang pertama, ranah kognitif. Ranah ini berbicara mengenai pengetahuan siswa. Lalu, ranah psikomotor ini berbicara tentang keterampilan siswa, sedangkan ranah afektif berbicara tentang sikap, perilaku, emosional, maupun karakter. Lalu yang berikut, metode pembelajaran abad 21. Metode pembelajaran abad 21 ini meliputi critical thinking, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Masuk ke pertemuan 7 tentang kompetensi guru abad 21. Ada 4 kompetensi, yakni kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Yang pertama, kompetensi pedagogi. Kompetensi ini merupakan kemampuan atau keterampilan guru dalam melihat karakteristik siswa
baik itu dari aspek moral, emosional maupun intelektual. Yang berikut kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi ini meliputi kepribadian mantap dan stabil, dewasa, arif, bijaksana, berwibawa, dan berakhlak mulia. Nah, yang berikut kompetensi sosial. Kompetensi sosial itu meliputi yang pertama, guru mampu berkomunikasi secara lisan, tulisan maupun isyarat. Lalu guru mampu menggunakan teknologi komunikasi secara fungsional. Yang ketiga, bergaul secara efektif dengan siswa, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua maupun wali siswa. Nah, yang keempat, kompetensi profesional. Maksudnya guru memiliki motivasi berprestasi, emosi stabil, dapat bekerja sama, solutif, sehat, ceria, dan energi. Sekian dan terima kasih.